yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan
terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena
Tuhan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas hadirnya Engkau di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan tahu bahwa kekuatan Engkau begitu luar biasa di hati kami, sehingga kami bisa melihat kekuatan Engkau dalam hati kami, dan kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau. Sehingga kami Tuhan, pada pagi ini juga Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kekuatan yang luar biasa daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pagi Bapak Saudara sekalian, pagi ini, pagi yang luar biasa, biar Tuhan bekerja dengan ajaib. Walaupun kondisi kita pada saat ini mungkin di luar daripada harapan kita, tapi harapan dan kenyataan bukan merupakan faktor yang penting. Faktor yang penting adalah kebenaran Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pada saat ini, antara harapan dan kenyataan itu menjadi faktor penentu apakah hidup kita bisa berlanjut atau enggak. Orang berkata bahwa kita akan pesimis kalau kenyataan itu. Orang akan pesimis bahwa kenyataan itu sangat lebih daripada harapan kita. Dan orang akan optimis kalau kenyataan itu lebih kecil daripada harapan kita. Atau kalau saya sebut bahwa orang akan optimis kalau harapannya itu melebihi daripada kenyataan. Tapi Bapak Saudara sekalian, tidak selamanya bahwa antara optimis dan pesimis itu kadang-kadang diperlukan. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang terlalu optimis pun menjadi overconfidence, atau terlalu pesimis pun akan menjadi fatalis. Kadang-kadang dalam hidup kita ini harus ada keseimbangan antara optimis dengan pesimis. Supaya menjadi seimbang apa? Yaitu kita harus realistis. Supaya kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja di dalam ketiga kata tersebut, menyebabkan kita bisa melihat, memandang kekuatan yang ajaib. Mungkin saya akan tawarkan bahwa yang paling ideal pada saat ini adalah dalam kondisi, yaitu kita harus optimis dan realistis. Kenapa saya katakan optimis dan realistis? Artinya, kalau kita optimis itu, ada yang kita lampaui, yaitu realistis, kenyataan. Jadi, Bapak Saudara sekalian, kata melampaui kenyataan artinya bahwa apapun kondisi, apapun situasinya, kita tetap zero complain. Artinya tidak akan komplain apapun, terus melewati proses, dan kita akan melihat keajaiban daripada no complain itu. Keajaiban daripada segala apa yang kita harapkan, dan kita terima kenyataan itu dengan ajaib. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan bekerja dengan ajaib pada pagi ini, dan kiranya menjadi berkat buat kita. Kita akan buka di dalam Habakuk 17, 18, dan 19. Alkitab mengatakan pada kita adalah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. 3 ayat ini memberikan suatu jawaban daripada segala pesimisme, optimis, dan realistis. Mengapa saya katakan demikian? Saat itu Habakuk seorang nabi di bawah pemerintahan Yoyakim, dan pada saat itu juga Israel terpecah menjadi 2. Satu Israel, satu Yehuda. Bapak Saudara sekalian, dia diberikan penglihatan oleh Tuhan bahwa bangsanya akan dibuat, diporak-porandakan karena bangsanya sangat korup, sangat tidak peduli lingkungan, sangat begitu
tidak ada keadilan, dan Tuhan akan memberikan keadilan versinya Tuhan. Versinya Tuhan bagaimana Bapak Saudara sekalian? Jadi skenario ini Tuhan sudah berikan kepada Habakuk. Nah, pertama skenario-nya bahwa bangsa Israel akan dijajah oleh Kasdim atau Babel. Dan ternyata Babel ini pun akan dipengaruhi oleh kekuatan daripada Niniwe. Artinya bangsa ini sebetulnya bukan bangsa yang hebat atau bangsa yang lemah. Jadi mungkin Habakuk bertanya secara manusia, Tuhan, kalau sudah tahu begini, kenapa Tuhan diam? Tuhan, kalau sudah tahu begini, kenapa tidak menurut versi logikanya dia? Tuhan, tolong bangsa Israel bisa keluar daripada kutukan ini atau bisa keluar daripada penderitaan ini. Sehingga dia berkata, mungkin ini adalah jalan keluar yang terbaik atau yang sangat realistis. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini bukan ditanyakan oleh Habakuk kepada Tuhan saja. Bahkan dia mengemukakan di dalam segala tulisan-tulisannya, dan dia mengatakan, kenapa Tuhan kok diem? Artinya, Bapak Saudara sekalian, pada saat itu bangsa Kasdim adalah bangsa yang super jahat, bangsa yang begitu kejam, langsung menghancurkan, dan bangsa Kasdim adalah suatu bangsa yang tidak percaya Tuhan. Bahkan bangsa Kasdim memberhalakan, yaitu penghasilan lewat ikan-ikan yang dia tangkap, dan jala itu merupakan dewanya. Saudara sekalian, itu sangat bertentangan kan? Dan itu pun dilakukan oleh Habakuk, dan Habakuk berkata di dalam pasal 1 dan pasal 2. Dan bahkan Habakuk bertanya, Tuhan, kenapa kok caranya yang diperbuat sama Tuhan seperti ini? Dan seolah-olah kenyataannya tidak terlihat. Mau tahu apa yang terjadi? Ini pun terjadi seperti sekarang. Yaitu dengan kondisi pada saat ini, ekonomi begitu hancur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba Tuhan pun pada saat ini juga banyak bergumul. Bukan hanya hamba Tuhan aja, seluruh lapisan masyarakat pun sama seperti itu. Korupsi merajalela, ketidakadilan semakin jomplang. Bapak Saudara sekalian, maka saat ini akan timbulkan 3 hal. Yang pertama, apakah kita pesimis? Apakah kita optimis? Dan atau kita realistis? Bapak Saudara sekalian, pada saat ini arti daripada melampaui kenyataan di sini artinya apa? Saat itu Bapak Saudara sekalian, Habakuk diberi pengertian bahwa kalau Habakuk percaya kalau Tuhan itu akan menyelamatkan bangsanya, caranya itu bukan menjadi pesimis atau menjadi optimis atau menjadi realistis, tapi Bapak Saudara sekalian, melampaui daripada kenyataan atau optimis realistis. Maksudnya apa Bapak Saudara sekalian? Kita melihat bahwa orang yang beriman itu bisa melampaui zamannya, walaupun situasinya tidak pernah berubah. Jadi Bapak Saudara sekalian, walaupun keadaannya tidak berubah, mungkin cenderung kalau secara matematik hitungannya lebih merosot daripada apa yang kita pikirkan. Nah, inilah Bapak Saudara sekalian kenapa Habakuk menulis doanya begitu luar biasa pada kita, agar kita melihat kehidupan kita bukan dari sisi daripada optimis dan pesimis itu, sehingga menjadi kita realistis. Tapi dia itu melampaui kenyataan, biar kita optimis, realistis. Artinya Bapak Saudara sekalian, kita percaya kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan kalau kita berbicara keadilan, jangan berpandangan keadilan menurut versi kita. Adilnya Tuhan itu adalah adilnya kehidupan kita. Kalau kita percaya dengan Tuhan, maka keadilan versi bukan versi kita. Kalau versi kita kan Bapak Saudara, kan kita bisa lihat dengan kenyataannya kan, bahwa sudah saatnya Tuhan tuh tidak diam. Sudah saatnya Tuhan tuh langsung bertindak dengan kondisi seperti ini kan. Kita menghadapi situasi yang mungkin di luar daripada apa yang menjadi kekuatan kita kan. Nah, Bapak Saudara sekalian, pagi ini pandangan tentang Habakuk ini dengan luar biasa. Bapak Saudara sekalian memberikan pengertian pada kita pagi ini supaya kita benar-benar optimis, realistis. Kenapa optimis, realistis? Yang pertama, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Artinya yang pertama, sekalipun segala bisnis kita, segala pekerjaan kita, segala usaha kita tidak menghasilkan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi. Artinya tidak ada makanan, Bapak Saudara sekalian, tidak ada rezeki, tidak ada situasi yang mendukung kehidupan kita. Pertanyaannya, masihkah kita masih percaya dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan sentral buat kita pagi ini. Sudahkah kita percaya dengan Tuhan? Sudahkah kita melihat Tuhan dalam dimensi yang berbeda? Selama ini kita memandang Tuhan adalah
seperti pemikiran kita. Selama ini kita memandang Tuhan itu seperti apa yang selama ini yang kita pahami. Bapak-Saudara sekalian, inilah yang Habakuk katakan pada kita, bahwa Habakuk tahu bahwa bangsa Israel itu akan diselamatkan. Versi diselamatkannya, pada awalnya Habakuk juga bertanya, Tuhan, kenapa bangsa Kasdim yang begitu kejam menjajah bangsa Israel atau bangsanya pada saat itu? Bukankah Tuhan harus campur tangan? Dan seolah-olah Tuhan kenapa diam? Saat ini pun sama, Bapak-Saudara sekalian. Bukankah kita diperlakukan kelihatannya Tuhan tuh diam? Bapak-Saudara sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah optimis, realistis. Artinya dia percaya bahwa bisa melampaui kenyataan. Itulah yang saya katakan, kita harus bisa melampaui kenyataan. Kita akan buka di dalam pasal 2 ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saya ambil versi yang kedua mengatakan, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saya sama saya masih percaya bahwa walaupun rezeki sudah nggak ada, situasi kita sudah seperti ini, kita tetap masih mau memuji nama Tuhan. Bapak-Saudara sekalian, pagi ini kita melihat bahwa orang yang beriman itu bisa melihat melampaui kenyataannya. Dari mana? Ayat 18 mengatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Bapak-Saudara sekalian, globalnya adalah biarlah tindakan Tuhan itu melebihi daripada harapan kita dan optimisme kita, bahwa kenyataannya adalah orang yang beriman itu bergantung penuh dengan Tuhan. Apapun kehidupan kita, apapun situasi kita, kita harus realistis bahwa Allah tidak pernah bisa kita kendalikan, bahwa Tuhan tidak pernah seperti apa yang kita pikirkan, bahwa Tuhan itu bukan Superman, Tuhan itu bukan apa yang selama ini kita buat kekuatan-kekuatannya menurut versi kita. Bapak-Saudara, pagi ini kita bisa lihat yang namanya melampaui kenyataan artinya apa? Konsep besarnya adalah Tuhan akan menyelamatkan kita yang percaya. Tuhan akan bekerja dengan ajaib saat kita percaya semua tindakan Tuhan. Yang kelihatannya diam, tidak berbuat apa-apa, tapi dia berbuat sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam bahasa saya adalah, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah kekasih Tuhan. Kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Hendaknya kita pada saat ini adalah zero komplain. Bagaimana kita supaya bisa zero komplain? Biar kita menikmati situasi ini dalam versinya Tuhan, dan pada saat ini kita masuk dalam prosesnya Tuhan, kita masuk apapun yang terjadi, Tuhan yang menentukan. Beranikah kita menyerahkan hidup kita? Beranikah kita menyerahkan segala komplain kita? Beranikah kita menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan? Sehingga ayat ini hidup dalam kehidupan kita. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jadi Bapak-Saudara sekalian, sukacita itu datangnya bukan karena kita bisa makan. Sukacita itu datangnya bukan karena penghasilan kita bertambah. Sukacita itu datangnya bukan sesuai dengan harapan kita. Justru beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi artinya Bapak-Saudara sekalian, Tuhan sudah dekat dengan kita. Percaya bahwa bukan hanya kita percaya, tapi mempercayai. Itu yang penting. Seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan kita zero komplain. Artinya kita tidak pernah komplain, menerima apa adanya yang Tuhan kasih pada saat ini. Karena Bapak-Saudara sekalian, namanya melampaui kenyataan. Bisa saja Tuhan membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, kan? Sesuatu yang di luar dari pemikiran kita menjadi masuk dalam pemikiran kita, kan? Pada saat kita mungkin melihat tidak masuk akal karena menurut pemikiran kita, tapi kalau Tuhan itu melebihi daripada akal kita, kan? Nah, itulah yang dikatakan, yang lagu-lagu tadi katakan, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu datang. Bapak-Saudara sekalian, pada saat kita tidak kuat, pada saat kita tidak masuk akal lagi, maka kita lihat mujizat Tuhan ada. Yaitu dari mana? Orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Percaya itu tidak perlu melihat. Percaya itu artinya mempercayai hidup kita.
dalam kondisi apapun. Bapak-Saudara sekalian, ayat yang begitu luar biasa pagi ini adalah di ayat 19. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi Bapak-Saudara, di sini Habakuk memberikan suatu pengertian yang ajaib. Kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu tidak pernah bisa menandingi kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah itu sangat tidak terbatas. Bagaimana kita memahami bahwa ketidakterbatasan daripada Tuhan itu? Kita nikmati kekuatan Tuhan. Yaitu dua perkara. Saat kita tidak berdaya, berikan kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Dan iman itu bukan karena melihat, tapi percaya walaupun tidak melihat. Bapak-Saudara sekalian, maka satu kata yang menarik pada saat ini, ya, kalau Tuhan sudah melingkupi semua kehidupan kita dengan iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan keadilan versinya Tuhan. Menyakitkan, tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sehingga kita sadar bahwa yang namanya melampaui kenyataan artinya apapun situasi dan keadaan yang tidak masuk akal, dia akan masuk akal karena dia melampaui kenyataan itu. Biarlah Bapak Saudara sekalian kita paham kenapa hidup kita adalah melampaui kenyataan atau optimis realistis. Demikian firman Tuhan menjadi berkat buat kita, dan kita berterima kasih dengan Nabi Habakuk yang memberikan impartasi yang ajaib pada pagi ini. Biar kita bisa memahami kalau Tuhan itu bekerja melebihi daripada apa yang kita pikirkan, melebihi daripada apa yang selama ini kita bayangkan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini adalah pagi yang begitu punya mujizat, begitu pagi yang ajaib, yang membuat kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga Allah memberikan keajaiban pada kami, memampukan kami dari segala ketidakmampuan, memampukan kami dari segala kepesimisan kami, dan memampukan kami dari segala selalu oper pede. Dan kami juga realistisnya adalah optimis realistis, artinya kami bisa melampaui kenyataan tersebut karena bersama Engkau melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di kupiku dengan sayang naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Dan diberkatilah ladang engkau. Pada saat ini kita mesti percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui kenyataan. Dan kenyataan itu adalah di tangan Allah yang berkuasa secara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.